Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Gio. Selamat pagi Kak Adi. Ya, senang sekali kita hari ini boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk, yang mau bersama-sama memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Bang Adi mau lihat nih. Haleluya, banyak sekali. Baik adik-adik semua, kita akan memulai ibadah kita. Kita harus tertib, berpakaian yang rapi. Jangan jalan-jalan, jangan makan-makan, jangan cubit-cubitan. Kita mau menghormati ibadah kita hari ini. Untuk yang pertama yang berdoa, Dilan. Jadi teman-teman, sebelum kita beribadah marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Tolong siapkan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, siapa di sini anak-anak yang suka dengar-dengaran sama firman Tuhan? Siapa yang suka dengar-dengaran sama mama papanya? Lambaikan tangannya. Haleluya, banyak sekali. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Haleluya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi katakan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Haleluya. Nah adik-adik, lagu tadi berkata anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ya. Saya dengar-dengaran Bang Adi, kita harus ngapain juga? Kita harus bertumbuh, berbuah. Iya, bertumbuh berbuah supaya Tuhan disenangkan. Ya, mari kita nyanyikan lagu bertumbuh dan berbuah. Kita buka Alkitab kita ya, Kak Gio. Kita baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, sama-sama semua yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi, ku buka Alkitab, Lalu ku baca. srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah,
berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah, berbuah lagi, berbuah sampai besar, lagi, lagi, haleluya. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bertepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pendengaran kita, mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, berbicara Tuhan bagi hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan kami dengar pagi hari ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah, kita nyanyikan lagi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi katakan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, kita akan sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu, nama Yesus yang kudus. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mulia.
Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nanti doa firman sebelum firman akan dipimpin oleh Jose. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah guru kami yang mau mengajar dan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik semua, siapa yang sekarang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Berikan jempolnya dulu. Iya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik selamat pagi. Selamat kita beribadah kembali datang kepada Tuhan ya. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Kita percaya kekuatan yang baru kita dapatkan di setiap puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari firman Tuhan berjudul tidak berhenti berbuah. Kalau kita ngomong soal buah, pasti kita teringat sebuah pohon. Ya adik-adik, di rumah adik-adik ada pohon apa aja yang ada buahnya? Mungkin ada pohon mangga, mungkin ada pohon jambu, mungkin ada pohon jeruk, mungkin di rumahnya ya. Dan kalau kita melihat sebuah pohon dan dia menghasilkan buah yang banyak, pasti senang ya adik-adik ya. Wah, senang lihatnya, wah seger-seger, buahnya besar-besar, daunnya hijau-hijau, pasti menyenangkan melihat sebuah pohon yang buahnya lebat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kalau Yesus adalah pohon anggur dan kita adalah ranting-rantingnya ya. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Itu nats bacaan kita pada saat pagi hari ini dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sana dalam Yohanes diumpamakan Yesus adalah pohon anggur, pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Anak pernah lihat pohon anggur? Pohon anggur itu dia merambat ya. Jadi misalnya ini pokoknya, wah nanti daunnya dia ranting-rantingnya merambat ya. Dan di ranting-rantingnya itu akan menjuntai buah-buah anggur ya. Mereka berbuah itu bergerombol ya, banyak-banyak. Ada anggur yang warna hijau, ada anggur yang warna ungu, dan pasti buahnya manis ya adik-adik. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ambil Alkitabnya, ambil buku catatannya, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kamu mau membaca Alkitab? Adik-adik bisa juga membaca di rumah. Ambil Alkitabnya ya, kita buka sama-sama dalam Yohanes. Kamu mulai membaca. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, adik-adik, kita sudah membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus adalah pokok anggur dan kita, anak-anak Tuhan, adalah ranting-ranting dari pohon anggur itu. Dan ranting-ranting itu akan menghasilkan buah. Bagaimana ranting-ranting itu bisa menghasilkan buah? Kalau ranting-ranting itu dia melekat, dia menempel pada pokok anggur, dia tetap ada dalam pokok anggur, maka ranting-rantingnya akan berbuah lebat, akan menghasilkan buah anggur yang banyak, akan menghasilkan anggur-anggur yang manis, akan menghasilkan anggur-anggur yang menyenangkan. Kalau kita melihat pohon anggur, lihat buah anggur pasti menyenangkan. Nah, Tuhan menginginkan kita seperti itu. Ya, ranting-rantingnya, carang-carangnya itu kita anak-anak Tuhan harus bisa menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, sebuah pohon itu ranting-rantingnya akan menghasilkan buah kalau dia memiliki asupan makanan yang bagus. Bagaimana dapatkan makanan? Dari batang pohon. Ada akarnya, ada batang pohon, maka dari itu ranting-rantingnya harus tetap menempel pada batang pohon tersebut supaya dia tetap bisa mendapatkan makanan dan bisa menghasilkan buah-buah yang gemuk-gemuk dan yang seger-seger serta manis. Ya. Makanan apa yang diperlukan kita sebagai ranting-ranting, sebagai carang-carang? Ya. Makanan yaitu makanan firman Tuhan. Nah, adik-adik, makanan firman Tuhan. Adik setiap hari Minggu adik mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari Minggu adik-adik membuka channel YouTube, mendengarkan firman Tuhan. Setiap kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kita melakukan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan harus dengan segenap hati. Melakukan firman Tuhan harus dengan sepenuh hati. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-4 tadi, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Tinggal dalam Tuhan. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya. Dikatakan ranting-ranting yang tidak menempel, ranting-ranting yang tidak melekat pada pokok anggur tersebut, pada pohon tersebut, dia akan kering lalu jatuh, dikumpulkan orang lalu dibakar. Dia tidak bisa menghasilkan buah. Karena apa? Dia tidak menempel pada pokok anggur tersebut. Dia tidak menghasilkan apa-apa karena dia tidak mau dekat kepada Tuhan. Nah, melakukan firman Tuhan seperti apa adik-adik? Kita mau melakukan firman Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan inginkan, segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kita harus belajar melakukannya. Seperti adik-adik, siapa di sini masih suka membantah orang tua? Kalau misalnya disuruh, ayo belajar sebentar, gamenya masih seru. Ayo bantu mama sebentar mah. Ya. Tidak mau membantu, tidak mau menolong orang tua, selalu membantah kepada orang tua. Itu jadi anak yang baik? Tidak. Bisa menghasilkan buah? Tidak. Tidak bisa menghasilkan buah, tidak bisa menjadi carang yang baik, tidak bisa menjadi ranting yang baik, tidak bisa melakukan firman Tuhan, dan tidak bisa menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi di sini masih suka berantem, suka main tonjok-tonjokan, pukul-pukulan. Itu baik? Tidak baik.
Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ya, itu yang menjadi pengharapan Yesus dalam hidup kita. Pasti orang tua juga senang melihat, wah anak saya manis mau melakukan firman Tuhan. Kalau adik-adik berbicara kasar, apa itu menyenangkan hati orang tua? Tidak. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Ya. Kita tidak boleh berbicara kasar. Kita harus berbicara dengan penuh sopan kepada orang lain. Kita harus berbicara dengan penuh kasih sayang kepada orang lain. Dan kita akan menghasilkan buah-buah tomat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, adik-adik, di sini dikatakan kalau kita tinggal dalam Tuhan, kalau firman Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, minta apa saja, maka Tuhan akan memberikannya. Kita akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa kita dipermuliakan kalau kita berbuah banyak. Adik mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang mengajarkan kita supaya kita tetap berbuah, kita tetap menempel pada Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ibadah. Selalu rajin berdoa kepada Tuhan. Ketika kita bangun tidur, ketika kita akan tidur, dan ketika kita melakukan hal-hal yang lain, kita ingat kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, apa saja yang adik-adik perlukan, yang adik-adik minta dalam doa, Tuhan akan memberikannya. Kita akan menerimanya. Kalau kita membutuhkannya, yang kita perlukan, kita akan menerimanya. Jadi adik-adik dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali ya menyegarkan kita. Mari kita bersama-sama, bukan cuma adik-adik yang berbuah, Kak Mona juga berbuah, kakak-kakak yang lain juga bisa berbuah. Karena melakukan firman Tuhan. Menjadi buah-buah yang manis. Menjadi buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang selalu ya menjadi berkat dimanapun kita berada. Tentunya kita rindu ketika kita kemanapun kita pergi, ada sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat, wah itu anak Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Mereka manis-manis. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Berbuah banyak dan tidak berhenti berbuah. Artinya tidak berhenti melakukan firman Tuhan. Tidak berhenti datang kepada Tuhan. Tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Tidak berhenti melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak berhenti untuk menyenangkan orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Cinta akan Tuhan itu yang membuat kita bisa bertumbuh dan berbuah-buah di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan, karena menjadi kekuatan buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik buat pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan dalam hidup kita, dalam hidup kami, bahwa kami harus menjadi anak-anak Tuhan, ranting-ranting Tuhan yang menempel pada Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa berbuah dan tidak berhenti menghasilkan buah dalam hidup kami. Kami rindu melakukan firman-Mu, kami rindu menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kami. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan melalui tutur kata kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan, cinta Tuhan dan takut akan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, baik pekerjaan orang tua kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekolah pelajaran kami, berikan kami kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan sudah menanamkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami akan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan berbuah banyak. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.